Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita teruskan persoalan kita. Soal kita kan masih di sekitar ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang terakhir itu mengenai qalbun bayyun. Hati yang selalu kacau, hati yang selalu bimbang. Orang yang selalu hatinya kacau, hatinya bimbang, ini penyerahan diri kepada Allah ini tidak bulat. Tapi kalau selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan, walapang dada. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wah, ini di surat Zumar. Apa yang saya bacakan sebentar ini di surat Zumar ayat yang ke-22 ya. Cobalah periksa nanti. Orang yang apabila hatinya sudah lapang gitu, ini orang yang sudah mendapat nur dari ketuhanannya. Nur, innan nura idza dakhala qalba inbasaha wa syarah. Apabila nur Allah itu sudah menyusup ke dalam hatinya, inbasaha, lapang saja, tidak bisa. Tapi bagaimana nur Allah mau menyelinap ke dalam hatinya, mengadakan hubungan dengan Allah? Tidak ada. Aqimis salata lidzikri. Zikir, ingat kepada Allah, hubungan kepada Allah itu jangan diputuskan. Terutama sekali dalam waktu-waktu yang ditentukan. Salat. Celaka ya orang yang berhati sempit. Kan ini yang terakhir itu, yang kurang sempat saya uraikan lebih lanjut tadinya, ya karena mau istirahat sebentar ya. Fi dhalalin mubin. Ini mereka yang selalu bimbang menghadapi kehidupan itu, akhirnya menjadi orang munafik akhirnya ya. Itu akibat hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akibat hati orang yang bimbang, kacau, timbul tanda-tanda munafik. Idza hadatsa kadzaba. Kalau sudah bicara sudah bohong saja lagi. Wa idza tuminasan. Kalau diberi amanah akhirnya menjadi gagal akhirnya. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila selalu kali bikin janji tapi langgar terus, munafik besar. Saya khawatir akhirnya menjadi syirik itu. Kalau sampai syirik katanya, wah saya nggak tahu. Jangan sampai. Coba nanti lihat surat Zumar ayat yang ke-65. Jangan sampai jatuh ke syirik ya. Memang hati orang kalau sudah kacau, kalau sudah bimbang, Allah dilupakannya ya. Akibat Allah dilupakannya, macam-macam yang dibikinnya. Orang yang tidak mau menghubungkan diri dengan Allah, tidak mau menyembah Allah, ini itu ada yang menguasai hatinya yang lain daripada Allah. Orang yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah, ini tentu ada tempat hatinya bergantung selain Allah. Orang yang tidak mau mengagungkan Allah, itu salah mengagungkan Tuhan. Tentu ada yang lain diagungkannya. Salah itu perintah. Orang tidak mau menurut perintah Allah, lebih diutamakan perintah manusia karena takut kehilangan rezeki. Bukan tidak boleh mematuhi perintah manusia, tapi perintah Allah itu utamakan. Kalau mati jadi syirik kan ramai nanti.
Itu orang-orang yang menjadi syirik itu kan akibat hatinya goyang. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Akibatnya yang kelima nanti timbul. Segala amal-amalmu kalau sampai ke syirik, amal yang lain-lain itu nggak ada nilai sama sekali. Bersedekah kita ke fakir miskin, ada manfaatnya untuk fakir miskin ada, tapi manfaat kita yang membagi ada apa enggak? Bergantung kepada kita. Kalau salatnya lalai, itu akibatnya dia punya amal juga nilainya jadi turun. Ini nilai yang kelima ini. Kalau sempat tidak diberi pahala sama sekali lebih kacau lagi. Itu nilai yang kelima. Tata alam amali artinya diputuskan Allah. Aturannya kalau dia salatnya cukup baik, konten amalnya yang lain juga ikut naik. Turun nilai konten salatnya itu mengakibatkan konten amal yang lain juga ikut menurun. Ini masuk real ini. Sama-sama kita di masjid, tapi kawan dapat 10, kita cuma dapat 6. Kan celaka juga ya. Kalau enggak sama sekali lebih parah lagi. Sama-sama puasa, sama-sama enggak makan. Kawan dapat konten 8, kita dapat konten 4. Kan celaka namanya ini. Kalau enggak dapat konten sama sekali lebih parah lagi. Itu ada hubungannya. Kalau sampai jatuh ke syirik, hapuslah sama sekali amal. Wah, kalau begini sudah tak tertolong-tolong lagi. Itu masuk will. Itu will yang kelima. Jadi saya beri saja kata-kata yang mudah. Will yang kelima ialah segala amal-amal ibadahnya yang lain akan ikut menurun nilainya di sisi Tuhan. Kalau sembahyangnya tidak beres, hubungannya dengan Allah tidak beres, itu berarti amal yang lainnya juga akan tidak beres nilainya. Jangan-jangan sampai tidak memberikan pahala sama sekali. Ini kadang-kadang ya, saya takut juga mengemukakannya di muka umum cara belak-belakan. Kalau saya kemukakan di muka umum cara belak-belakan ini nanti, saya ada juga yang bertanya kontan kali, saya tak sembahyang, menyembah Allah juga tidak. Kalau saya beri wakaf saya ke masjid ada manfaatnya apa enggak? Ada manfaatnya ada, tapi untuk orang lain, untuk guru enggak ada. Untuk orang lain, saya sembahyang, wah begitulah namanya. Menyembah Tuhan, saya bagi makan fakir miskin, ada manfaatnya apa enggak? Ada manfaatnya. Dipanggil orang kenduri, ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang dipanggil kenyang. Saya bagi makan, lewat. Dapat. Ya, kan dapat pahala. Ada. Itu will yang kelima. Masuk kepada will yang terakhir mengenai doa. Wah ini dia ya. Banyak orang yang datang, Ustaz, apa? Macam mana lah saya bikin ini? Parah kali ini. Mendoa lah Tuhan kenapa? Sudah saya coba mendoa, tapi enggak juga makbul. Oh iya. Sembahyang bagaimana? Sembahyang sekali-sekali Ustaz. Patut. Patut jadi dengan doa ini. Waktu tersesat baru datang. Tuhan tolong aku. Sudah lepas kesesatan, pergi ke medan perang, dia pula di sana. Baru tahu yang ini Allah. Ini juga. Bukan tidak boleh ke medan perang, silakan. Tapi tiba waktu Allahu Akbar. Begitu. Karena ada tanding bola di stadion ini. Kan ya, di stadion bola.
Itu kadang-kadang orang main bola itu pukul 5:30, pukul 5 baru mulai. Jadi waktu masuk maghrib kan sedang-sedang hebat itu. Waktu itu, hayya 'alas shalah, orang bangga. Tahu saudara-saudara arti hayya 'alas shalah? Mari sembahyang. Kalau kita perinci lagi, waktu menyembah aku sudah datang, mari sembah aku. Hayya 'alas shalah. Waktu itu sudah asyiknya itu nonton bola. Yang satu mengatakan hayya 'alal bola, yang satu hayya 'alas shalah. Pada waktu itu panggilan siapa yang akan diikut? Sembah Allah atau lihat bola main terus? Di sini banyak orang kenal. Saya mengatakan tinggalkan sebentar, bantai sembahyang, Allahu Akbar. Sudah sembahyang, sudah lihat. Begitu. Memang ayat dunia hebat. Kalau tidak begitu, doamu juga akan tidak didengar oleh Allah. Doamu juga tidak didengar. Itu maka mendoa itu kadang-kadang melihat orang yang mendoa. Allah tahu ya, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Wah, ini ayat bisa tonton lihat surat Al-Baqarah. Ayat yang keberapa saya tidak ingat, tapi ini ada hubungannya dengan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus baca ini ya, nanti sampai kepada ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Muhammad, kalau mereka orang-orang itu bertanya mengenai saya, katakan saya tidak jauh. Ini kali saya lihat ujibu da'watan da'i idza da'a. Tidak ada permintaan mereka yang tidak saya kabulkan. Falyastajibu li. Tapi apa yang saya minta, kabulkan pula, katakan. Jadi cocok ada timbal balik. Kan ya? Allah sedang hidup di dunia pun timbal balik itu aja. Kalau ingin dimanjakan orang, manjakan pula orang lain. Kan ya? Kalau ingin dia hormati orang, hormati pula orang lain. Ini awak saja yang mau diagung-agungkan. Menghormati orang tak mau. Tak ada jalan lain. Menghormati Allah tak mau, tapi doanya minta dikabulkan. Apa namanya? Ini sampai rumah tangga selalu saya katakan ini. Apalagi kepada Allah. Laki bini di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak itu. Ya kalau ibu-ibu senang dimanjakan. Senang ya dimanjakan suami, senang ya. Oh senanglah. Manjakan pula lah suami, baru cocok. Jadi ada timbal balik. Jadi kalau doa mau dikabulkan Tuhan, adakah hubungan dengan Allah? Ini tiba-tiba sesak saja minta tolong. Lepas sesak dipedulikan kan tidak. Oleh macam ini tak jalan. Ini ada hubungannya dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi. Kalau ada orang bertanya kepada engkau Muhammad mengenai saya, kata Allah, fa inni qarib. Saya tidak jauh. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hamba yang meminta kepada segala mintanya tidak ada yang tidak saya beri. Tapi kebalikannya, falyastajibu li. Apa yang saya minta juga kabulkan. Wa yu'minu bi, beriman. Apa yang diminta Allah satu di antaranya pada saat-saat harus berhubungan dengan aku, tinggalkan yang lain. Adakah hubungan dengan aku? Berdetak saja di hatimu sudah saya kabulkan, kata-kata. Jadi ada satu pautnya ini. Kalau kita mendoa, ini kadang-kadang orang mendoa pun unsur-unsur dunia dalam doanya ada. Ini yang tak sedap. Macam Nabi Ayub ini. Nabi Ayub dalam keadaan sakit. Sampai istrinya mengatakan mendoalah Tuhan baik. Tapi apa doanya? Bukan minta baik ya Tuhan. Janganlah penyakitku ini menghalangi tugasmu. Sakit-sakitlah tapi tugasku. Jangan sampai terhalang ke masa ini. Bukan minta baik dia. Kan hebat ini doa. Ini bukan baik. Ustaz, apa tolonglah doakan saya. Apa yang mau didoakan supaya umur saya panjang? Mau umur panjang.
Dibilangkan saja itu, tolong doakan. Apa doanya? Supaya hidup saya penuh dengan kasih sayang Allah. Baru cocok. Doa akan dikabulkan Tuhan selama engkau mengadakan hubungan dengan saya. Berdetak saja, berdesir saja di dalam hatimu. Allah tahu. Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu ya, apa saja yang berdesil di dalam hatimu. Allah tahu. Kadang-kadang belum sempat engkau meminta lagi, sudah diberikan Allah. Begitu kasih sayang Allah. Awilnya satu celaka besar dalam kehidupan di dunia. Kalau kita bermohon meminta kepada Allah, tapi Allah tidak memberikan. Oh, banyak yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa? Bagaimana supaya doa saya kabul? Jawabnya satu saja. Adakan hubungan tetap dengan Allah, salam jangan engkau tinggalkan, dan meminta itu yang pantas. Apa yang diminta akan itu pantas. Jangan ada unsur-unsur ketamaan di dalamnya. Unsur-unsur tamak dunia, yuridu sawabat dunia, menghendaki segala nikmat dunia. Allah bagi bukan kita, tapi sawabat akhirat. Jadi kalau kita akan diminta yang baik sama Allah, minta ampun. Sebanyak-banyaknya minta ampun kepada Allah. Kemudian mendoa, janganlah sesuatu ini menjadi penghalang untuk mengabdikan diri kepadanya. Oh, dengan Allah doa semacam ini. Nah ini anak di dunia ya. Satu, kehilangan berkat umur. Dua, kehilangan berkat rezeki. Ketiga, kehilangan wajah yang saleh, wajah yang berwibawa. Keempat, amalmu nilainya menjadi menurun. Kelima, qalbun daikun, ya hati yang senantiasa gelisah. Dan yang terakhir, doa tidak akan dibina oleh Allah. Itu aman wili di dunia akan kamu temui. Dengan apa yang diperbaiki sama sekali? Jawabnya satu saja. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, soal ini selesai. Nah, kemudian kita akan mengupas lagi persoalan yang berhubungan dengan alam barzah, sakratil maut. Nah, ini sampai kita membicarakan soal seberapa kematiannya. Tiga W yang akan ditemui pada waktu sakratil maut. Saya selalu di mana-mana bukan katakan saya menggantung ya. Tidak ya, ini momen waktu yang menjadi soal sebenarnya, bukan mau menggantung. Tapi sepintas selalu, anak will di dunia obatnya hanya satu saja, perbaiki salat. Kemudian kita akan menunggu menghadapi tiga will pada waktu sakratil maut. Nanti kemudian beruntun tiga will lagi pada waktu berada di alam barzah. Dan kemudian beruntun tiga will lagi, itu akan ditemui pada waktu berada di bumi mahsyar. Ya, saya kadang-kadang berpikir sepintas selalu. Yang saya pikirkan ialah sakratil maut. Memang saya bayangkan dulu persoalannya sebelum saya menerangkan yang tiga will itu. Jauh sebelum ini sudah saya katakan, masa kehidupan kita di dunia ini mempunyai batas waktu yang tertentu. Batas waktu amal hayat dunia illa mata'un qalil. Demikian juga dengan nikmat-nikmat dunia, bahwa nikmat-nikmat dunia ini sedikit sekali. Masa kita hidup ini juga terbatas. Sakratil maut itu adalah batas terakhir hidupmu di dunia, dan itu juga merupakan langkah yang pertama menghadapi alam di luar alam dunia. Itu tidak mati, mati hanya satu kali. Mati hanya satu kali. Tapi bagi mereka yang telah menyiapkan diri,
3 W pada waktu sekretar maut itu tidak usah ditakuti. Saya bicarakan saja sepintas lalu yang 3 W ini. Uraian yang dilanjut tidak sekarang ya. Nanti. 1, sakit mati itu akan dirasakan. Kecuali kalau orang yang diraih. Beres. Uraiannya tidak saya. Kedua, pada saat orang akan dimatikan, kalau orang ini orang yang tidak becus, orang yang tidak baik, itu sejenak dia akan dimatikan, dibayangkan neraka kepadanya. Ini sudah will yang kedua. Will yang ketiga pada waktu sakit maut. Kalau dia orang yang baik, itu malaikat maut mengeluarkan dia dari jasadnya dengan lemah lembut. Tapi kalau orang ini orang yang tidak peduli dengan hukum Allah, itu mengeluarkan dia dari jasad itu main sentak saja dia, main pulas saja. Wah, terasa sekali. Ini belum saya uraikan, tapi saya gambarkan saja. Kalau saya uraikan ini waktu ini tidak sempat ini sekarang ini. 3 will pada saat sakit ini imbangannya ada. Datang malaikat maut dicabut dengan lemah lembut. Ini imbangannya. Sebelum dia dikeluarkan dari jasad yang kasar, dibayangkan surga kepadanya. Ini masuk kebahagiaan. Jadi nikmat sakit itu ada bagi orang yang ini. Diraihnya, didatangkan oleh jenis malaikat tayyibin. Siapa ini malaikat tayyibin? Malaikat yang berwajah. Dengan datangnya malaikat tayyibin ini saja menengok wajahnya, hati sudah tenang, aman. Pada waktu itulah malaikat maut datang, mengeluarkan dia dengan penuh kasih sayang. Ini yang baik ini cerita baik ini. Memang kalau tak ditutup dengan yang baik, tak sedap juga nanti berdebar-debar gantung. Ya. Padahal maksud menyampaikan dakwah yang macam ini, jangan takut menghadapi kematian. Sebab tidak ada yang paling ditakuti manusia mati itulah. Padahal mati itu satu kebahagiaan yang tinggi sekali bagi orang yang beriman. Karena dia akan menemui segala nikmat di atas nikmat. Nikmat dunia ini 1% habis bicara. Tapi nikmat akhirat 99%. Lengkap. Semua sempurna. Ini jodoh yang kita tinggalkan bagaimana? Kalau suami yang ditinggalkan bagaimana? Tidak usah takut. Azwajun mutahharah. Jodoh di dunia ini banyak cacatnya. Tapi jodoh yang ada di seberang kematian sana, azwajun mutahharah, jodoh yang tidak pernah menyakitkan hati. Yang di dunia ini masih banyak yang menyakitkan hati. Jadi tidak usah khawatir menghadapi sesuatu. Siap saja hingga pada waktu sakit maut terhindar daripada pertama sakit mati. Kedua, jangan sampai hal-hal yang menakutkan dibayangkan kepada kita. Itu juga mengacaukan pada waktu akan mati. Yang ketiga, jangan sampai malaikat maut mengeluarkan kita dari jasad kita dengan cara yang kasar sekali. Jangan. Tidak diraih kita. Bagaimana uraian dan bagaimana rayuan daripada malaikat tayyibin pada waktu sakit maut. Itu tentu tidak sekarang saya sampaikan. Akan saya sampaikan juga, tapi nanti. Sabar. Aman di dunia, tidak pada waktu sakit maut. Yang sepintas lalu sudah saya bayangkan kepada kita semua. Ingat, orang mukmin yang akan dimatikan itu dia lebih dahulu didatangkan oleh satu rombongan malaikat yang dinamakan dengan malaikat tayyibin. Ini yang kita cari. Ini yang husnul khatimah. Sejenak malaikat mau datang, itu ada rombongan malaikat yang dinamakan dengan malaikat tayyibin. Ini malaikat tayyibin dapat tuan-tuan lihat di surat An-Nahl ayat yang ke-32. Silakan saja. Memang ini akan saya uraikan lebih lanjut, tapi tidak waktu ini ya. Nanti pada waktu sekali lagi. Ini sepintas lalu saja. Menjelang jangan sampai bertanya-tanya nanti. Coba lihat surat An-Nahl ayat yang ke-32. Di samping itu lihat nanti surat Hamim Fussilat.
Hamim Fussilat atau surat Sajadah, Hamim Sajadah, ya boleh. Itu kedua-duanya menggambarkan bagaimana keindahan kematian, keindahan sakratul maut bagi orang yang alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang mengaku bertuhan kepada Allah, istiqamah dia dalam pengakuannya. Tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Sejenak malaikat maut akan datang, itu didahului oleh satu rombongan yang dinamakan dengan malaikat tayyibin. Tayyib, melihat wajah malaikat yang datang ini saja melega rasanya dia sedap. Lupa dengan dunia, lupa dengan segala apa yang kelihatan. Ya, tepat ya. Waktu itu malaikat maut datang. Khud bil khairin hada abdun salih. Keluarkan dia dari jasadnya lemah lembut, keluarkan. Karena yang kita ambil ini adalah hamba yang saleh. Yang kita ambil ini adalah kekasih Tuhan. Keluarkan dia dengan sopan, keluarkan dia dengan lemah lembut. Ini yang dimaksud dengan husnul khatimah. Mati di dalam keadaan yang baik sekali. Ini orang pilihan, betul. Ini yang saya maksud dengan pendahuluan tadi, bersiap. Jangan terlalu kamu menumpahkan kasihmu kepada yang lahir. Tapi cobalah tumpahkan kasihmu kepada dirimu sendiri yang akan pergi. Yang akan pergi yang di dalam itu. Jasadnya akan terbenam. Boleh menumpahkan kasih, boleh. Tapi jangan tertib. Nah inilah, dan uraian yang lebih lanjut masih ketinggalan lagi beberapa lagi. Insya Allah kita akan bertemu lagi nanti. Jadi anak 3 selesai dan nanti yang lain-lainnya. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.